EVOS Legends akan melawan Aura Fire. Aura Fire dan langsung aja udah ada Hayabusa, Popol Kupa, Matilda yang sudah di-ban. EVOS Legends sekarang waktunya untuk nge-ban siapa lagi. Masih banyak yang terbuka dan ternyata itu adalah Jawhead. Oke, Om Awa kayaknya udah kembali hadir setelah di-ban dari Hellcat. Nah, Oke, Om Awa silakan, gimana menurut Om Awa? Waduh, kenapa saya tiba-tiba kena silent dan Povius? Untuk Aura Fire sudah terlihat juga ada tendensi untuk menggunakan hero Dashka, dan Benedetta juga langsung dibuang oleh EVOS Legends. Fast pick ternyata untuk Aura Fire, kita tahu banget dengan ban rate yang mendekati 100%, sempat terlepas sekali dan dipegang oleh EVOS Legends. Paku itu kali ini jatuh di tangan Aura Fire. Dan ini sangat menarik ya, bicara soal Paku itu juga, siapapun yang mendapatkan poin kemenangan, dan ya tinggal EVOS Legends respon mereka terhadap Paku itu, mereka mau melawan dengan hero apa. Karena jujur bicara Paku itu sekarang lagi kuat-kuatnya meskipun dia di-adjust dari segi skillnya. Oke. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang ya, dari Pakuito sendiri ini mungkin butuh crowd control atau mungkin butuh dari namanya area of effect. Karena selama Pakuito tidak bisa mengangkat keteknya, tidak bisa mengeluarkan skillnya, ini Pakuito juga pasti bakal bisa tersedot. Apalagi kalau penggunaan skillnya itu tidak combo yang tepat. Maksudnya tidak combo yang tepat adalah kalau misalnya para player Pakuito dia tahu semua skill bisa digunakan setelah pasifnya nyala dan skill yang lain itu cooldownnya udah selesai. Tapi kalau player seperti Ranger Mas, Papul dan Om Wawa itu pasti bakal cooldown semua. Dan ujung-ujungnya Pakuitonya bakal jalan kaki yang bakal bisa ditumbangin oleh para pemain dari tim EVOS Legend, Pulung. Iya, karena dari paket sendiri yang diharapkan adalah bagaimana CC yang dia milikin, bagaimana juga in and out damage yang bisa dia berikan, dengan fleksibilitas yang dia milikin juga, entah itu nantinya dia akan bisa memberikan damage yang begitu maksimal ataupun ngetengin ke arah teman-temannya. Tapi untuk sekarang, VS Hager berhasil untuk mendapatkan satu hero yang bisa dibilang ini adalah high ground yang sangat-sangat dia sukai gitu, Om Wawa. Yes, dengan adanya Parsha di sini yang memang menjadi andalan untuk face Hager. Cuman untuk draft dari EVOS Legends sendiri, dua hero mereka ini bisa langsung jump in ke bagian belakang untuk bermain di samping dari Parsha. Jadi ini positioning dari face Hager akan sangat diuji sekarang. Cuman mereka masih punya satu hero yang bisa menjaga, atau bahkan bisa kita kategorikan dua lah kalau kita anggap dengan knockout strike kalau memang tersedia untuk Paku itunya. Ada Ruby di sana dengan Don't Run dan juga I'm Offended yang pastinya bisa memberikan mini stun untuk Link dan juga Harley. Pick ketiga EVOS Legends adalah Esmeralda. Oke, tapi kalau aku bilang ya, ini kayaknya EVOS Legends tuh udah tahu sama posisi VS Hager yang bilang sama Om Wawa. Kenapa? Lihat, itu hero ke belakang ada 2 biji, langsung di setup 2 biji. Oke, Esmeralda. Oke, dia bisa nahan damage dan dia udah pasti bisa ke belakang. Jadi ini VS Hager benar-benar bakal dibekukan. Melihat beberapa belakangan di turnamen sebelumnya, VS Hager ini memang kuat banget. Tapi ketika VS Hager harus mundur, ketika VS Hager tidak bisa memberikan deal damage dengan maksimal, Aura Fire dari segi frontline-nya itu semua berantakan karena tidak ada sumber deal damage yang bisa diberikan dari sisi belakang, Pulung. Yo, ini dia nih. Sebenarnya tadi kita lihat aja yang mengambil dua hero yang bisa langsung masuk ke backline terlebih dahulu itu adalah EVOS Legend dengan ada Link dan juga Harley. Tapi ternyata untuk Aura Fire mereka berani untuk menantang maut nih. VS Hager nanti akan menggunakan Parsha, tapi kita belum tahu juga apakah Parsha nantinya akan berada untuk menjadi mid laner ataukah nanti akan berada di set. Tapi kalau dilihat dari dengan hero yang ada setelah itu Ruby keluar, oke, VS Hager sepertinya akan menggunakan Parsha. Ini dia hero-hero yang akan di-ban lagi selanjutnya, Om Wawa. Iya, dengan ada Kadita juga untuk ngebuang salah satu hero signature milik Godiva. Godiva. Betul, ini akan sedikit lebih dipersempit lagi lah untuk hero poolnya dari Godiva. Karena kan jarang banget ya kita melihat adanya banning terhadap Kadita sendiri, dan ini muncul sekarang. Jadi memang mereka juga masih respect terhadap hero pool dari lawannya. Sedangkan ada Alice yang di-ban, jadi nggak mau menambah lagi ya. Ini daya gedor dari EVOS Legends untuk menuju ke bagian belakang. Lancelot juga di-ban kali ini untuk EVOS Legends. Saya penasaran apakah akan ada satu hero yang bisa langsung melompat ke belakang yang akan dibuang oleh Aura Fire, atau mereka akan ngebuang Amus atau sesuatu yang sangat-sangat kuat di Sultan yang bisa sustain cukup lama juga, karena ya Alice adalah salah satu hero yang di side yang sustain.
Yuzong maybe. Esmeralda ini Clover sih kayaknya. Esmeralda ini Clover dan dia tinggal ngamanin hero untuk seorang anti-match. Benedetta udah diamankan. Yuzong masih bisa nggak, Ji? Yuzong bisa, tapi sepertinya anti-match itu nggak bermain Yuzong terlalu often ya. Bahasa Inggris Oke. itu. Terlalu sering. Gila. Oke. Ya, nggak bermain Yuzong terlalu sering, tapi kayaknya dia lebih bermain Kaget loh saya loh, Thomas. kaget. Nanti hujan, abis saya ngomong bahasa Inggris biasanya hujan. Iya, Thomas. Oh ya, Balmond bener, aku Balmond. lupa. Bener, setuju, ini adalah pilihan yang tepat karena anti-match berkali-kali, bahkan kemarin ketika EVOS tumbang sekalipun dia masih bisa menahan. Dia doang yang gak tumbang, tapi memang dengan semua short skill yang dia telah keluarkan, dia gak bisa menahan satu buah inhibitor turret dari EVOS Legends ketika lawan Bigetron Alpha. Dan itu adalah pilihan yang tepat kalau menurut gue untuk Aura Fire, karena obvious sekali ketika Esmeralda di pick di ketiga ini untuk seorang Clover, kalau menurut aku begitu dari Omawa. Yes. Dan dengan hilangnya Balmond juga ini meminimalkan ya lagi-lagi dan lagi ini kayaknya untuk anti match. Kalau kita lihat dari hero-hero yang di ban untuk second phase-nya masih ada Tamus yang sudah kita Uranus bilang pun tadi. masih ada. Betul, masih ada yang bisa sustain di bagian side lane-nya. Dan Export ini bisa muncul kembali untuk Export. Kita tahu ini Export adalah salah satu hero yang sangat-sangat menolong ya untuk mereka yang ngepick, karena ini kuat banget untuk Exportnya. Dengan adanya Immortality saja sebagai item pertama, dia akan sangat sustain sekali, tapi burst damage-nya langsung diamankan. Ada Nathan bersama dengan Rafaela yang akan menjaga. Agak beresiko sebenarnya untuk Aura Fire karena mereka memang mengandalkan damage output yang besar. Cuman kalau kita lihat komposisi 3 hero awal EVOS Legends, semuanya bisa langsung mengarah ke arah Nathan ataupun ke Parsha. Dan seperti yang Raja Mas bilang, ini nih ada peluang untuk Angela muncul sekarang karena kemarin di ban. Bukan masalah itu, tapi ternyata ingat, kalian lihat gak? Itu semuanya, itu 3 hero utama bisa dikombinasiin sama Angela. Esmeralda sama Angela, udah pasti Nikmat gak banget pulang-pulang. Xbox sama Angela, pasti gak pulang-pulang. Link sama Angela, udah pasti larinya ngibrit ngebut. Kalau menurut aku seperti itu, tapi kita nggak tahu apakah dia bakal ke arah situ atau tidak. Karena belum tentu ini akan menjadi hero untuk seorang Rekator yang bisa pakai hero yang lain. Tapi kalau menurut aku pribadi, Opung Wawa, Angela. Opung Wawa. Gimana? Ini. Angela yang keluar. Fauzianska Ramadan Ranger Mas SESH MKM. MPL. MKN makan jatuhnya. Betul. Tapi Opung Wawa, bener nggak kata aku? Lihat, hitung ada berapa hero yang bisa ke belakang. Lihat, semuanya itu bukan untuk Vesager, tapi diprioritaskan satu persatu bisa ngedeal damage minimal untuk ke Vesager. Harley, Xbox, Esmeralda, Link sekalipun. Bagaimana menurut Om Wawa? Yes, gue setuju. Ini akan menjadi uphill battle untuk Aura Fire, mengingat bahwa untuk backlanernya harus berhati-hati ya. Dengan adanya Angela di sini membuat mereka bisa miskalkulasi ketika ingin menumbangkan a Link. Jadi harus berhati-hati banget dari Aura Fire dan positioning mereka sekali lagi yang akan menjadi penentuan terutama untuk di early phase-nya. Jangan sampai jungle-nya bisa di-raid oleh EVOS Legends karena kecenderungan dari EVOS Legends adalah mereka berani banget untuk nyebrang. Nih, Yes, mereka bener kalau udah banget. melakukan sesuatu udah ngeri, udah total aja jatuhnya. Ini dia ya Ji ya, Land of Dawn di match yang pertama, di game yang pertama. Silakan Fauzianska. Oke, selamat datang di Mobile Legends season yang ke-8 di game Aura Fire versus EVOS Legends. Dan bahkan kali ini, oh my god, RKT bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Hai, harus kabur dengan flickernya di sana. Dan oh my god, Aura Fire tanpa retribution kali ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Aura Fire membuktikan akankah mereka menggunakan tanpa adanya satu buah retribution. Tapi Kera memasak ke arah depan, Fansong di arah belakang, mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Aura Fire. Dan ada pergerakan posisi 40. Esmeralda ternyata dipakai sama seorang anti-match. Oke, untuk kali ini dengan adanya sebuah gangguan yang dilakukan oleh RKT di awal game itu menciptakan space di mana untuk Link yang digunakan oleh Persik tadi bisa langsung menabrak ke arah orange buff loh. Itu begitu membuyarkan. Di bagian atas ada sebuah serangan yang mulai dilakukan, masih level 3, tapi dia dengan Pink Voice dan juga Divine Sword yang dia milikin masih ingin lebih, langsung memberikan tekanan.
Alright, betul sekali. Tapi ternyata di arah bottom lane. Oh, flame shot dikeluarkan. 1 poin diamankan. Dan bahkan kali ini Temple sampai menuju ke arah belakang. Hai, bakal coba ditumbang. Dan Flicker lagi. Flicker menjadi pilihan untuk seorang Hai. Tapi itu adalah bencana. Dari Aura Fire tidak ada retribution Opung Wawa. Yes, bisa kita lihat memang dari EVOS Legends mereka langsung ngajak untuk bermain dengan cukup cepat juga. Dan iya, apapun yang terjadi tadi purple buff yang ternyata bisa diamankan untuk EVOS sendiri. Dan di bottom lane-nya yang menarik sekali di sini adalah EVOS Legends. Seberapa agresif mereka nantinya, karena kemarin mereka ke-punish. Untuk yang sekarang mereka masih bisa untuk mendapatkan purple buff, jadi mereka akan ngedelay permainan dari Nathan sendiri. Yes, benar banget. Dan tentunya ini tadi Turtle Cam by Living by Mandiri. Itu bukan Turtle Cam, tapi CCTV di Turtle. Bukan. By Living by Mandiri. Kita di sini pakai CCTV, nggak punya Turtle Cam. 24/7 tuh CCTV. Tapi ternyata di arah bottom lane bakal clear minion saja oleh tim Aura Fire. Dan perebutan Turtle kemungkinan besar bisa dimenangkan EVOS Legends di 60-70%. Kenapa? Karena tidak adanya retribution dari tim Aura Fire, Pak Polo. Ada 100% perbedaan dari sisi level loh. Tapi lagi dan lagi, coba lihat. Ini entah sadar atau tidak ada retribution tadi dari awal ya Ji, ya, yang udah disebutkan oleh Oji. Apa yang terjadi nih Ji? Kenapa tidak ada retribution lagi loh ini? Salah pijit kayaknya. Salah pencet. Maksudnya salah pencet. Tapi sebelum itu Pak Pul, kita bakal lihat si fight dari top lane dulu. Oh ternyata tidak, versi nggak mau mencari keributan, bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Ini objektif gaming karena semua jungle bisa diamanin, jungle-nya bisa dimakan. Dan kayaknya Nathan nggak punya ruang untuk farming Opung Wawa. Yes, ini sulit banget sih, apalagi dengan tanpa adanya retribution. Ini sudah membuat untuk duel-duel di arah dari buff ataupun turtle dan juga lord nantinya akan menjadi keuntungan untuk EVOS Legends. Karena mereka harus bisa menggunakan presisi dari skill, sedangkan retribution sendiri pastinya akan memberikan damage yang jauh lebih besar dibandingkan dengan skill dari masing-masing hero sendiri. Jadi harus Aura Fire sih, gue gak tahu sih, mereka lagi bener-bener lagi tertekan. Dan apakah kembali terulang ya kejadian yang sama gitu loh di season sebelumnya? Benar. Pak Pulung, aku mengingatkan lagi, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Time. Tapi kali ini Snake video, di arah bottom lane mau coba ada Montes, ternyata tidak. Bahkan Clover, mantan Aura Fire juga, yang benar-benar dibekuk pergerakannya. Tapi kali ini tandanya Clover itu adalah salah satu target utama dari tim Aura Fire kalau menurut aku, Pak Pulung. Oke, di bagian atas paling Sarmune langsung dikeluarkan aja. Anti-match masih bisa menghilangkan satu wave minion. Itu pula yang dilakukan oleh Keira, dimana dengan begitu cepatnya satu wave minion semuanya di uppercut, semuanya pun langsung menghilang. Di bagian tengah Facehugger masih menjadi sosok yang sangat-sangat mematikan dengan membuat perimeter agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam pertahanannya. Godiva mencoba untuk masuk ke dalam di area rumput, tapi sekarang Funstrong sakit banget. Apa yang udah dikeluarkan oleh Keira Ranger, Mas? Masalahnya bukan itu, tapi kenapa Fatro memaksa masuk ke arah bus, sedangkan dia tidak bisa untuk menuju ke arah tengah. Di arah belakang, Hai menjadi pilihan, tapi lihat Keira memukul mundur dari KT triple kill. Lucky Maniac, apakah bakal menjadi Maniac, tapi sepertinya bakal sulit mengejar anti-match di arah top lane. Yang berbahaya adalah ketika Funstrong itu mencoba untuk ngebuka bus, sedangkan dia udah tahu di depan sana harusnya udah ada para pemain dari tim Aura Fire. Funstrong, what's happened, Opung Wawa? Yes, tapi tahu dulu sebentar, sebenarnya untuk di bagian top lane-nya juga ganking-ganking yang dilakukan oleh EVOS Legends kurang begitu efisien. Satu pixel HP dan Keira. Oh, masih selamat. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends malah memilih menuju ke arah Turtle dulu terlebih dahulu, karena mereka bakal coba objektif. Dan mereka walaupun dari Aura Fire tidak ada retribution, tapi goldnya masih bisa mengejar 16,2, sama hanya berbeda 100. Walaupun kali ini udah terpaut jauh dengan adanya turtle yang dimiliki oleh tim EVOS Legends, Pak Pulo. Iya, karena nanti gini loh, di saat mereka ngedrag ini ke arah late game, oke, retri mungkin itu nanti juga udah nggak bakal berimpact lagi gitu, nggak akan terlihat lagi, kecuali nantinya mereka mungkin akan fight di area dari turtle atau di area lordnya. Cuman untuk dari sisi itemnya nih Om Wawa, udah terlihat jelas nih semuanya Om Wawa. Yes, dan juga Natanya mengamankan item defense pertama kali. Kalau kita lihat di sini, Hai langsung menuju ke arah Wind of Nature karena dia sadar banget dia harus bisa menghindari pukulan-pukulan dari linknya, dan ada teamfight yang sedang terjadi sekarang.
Oke, lihat Persik menuju ke arah iyo. belakang. Fokus ke arah Pesager. Memukul mundur, bahkan kali ini Pesager ditumbangkan. Burungnya itu sudah di arah top lane sana. Keira pun harus mundur terlebih dahulu. Gak mau memaksakan keributan. Tapi Clover seperti ingin membalaskan dendam dengan ada ganking di arah bottom lane. Kali ini udah ada war action dapatkan oleh Persik. Pak Bulu. Oke. Cuma tadi kita lihat aja dari Keiranya memiliki damage yang sangat-sangat tinggi sekali. Untuk purple buff-nya kembali lagi bisa diamankan oleh Persik. Persik tidak perlu lagi kembali untuk masuk ke dalam area pertahanan dia sendiri. REKT juga harus pergi ke arah yang berbeda, harus mengeluarkan triggernya. Ada trigger yang udah diganggu. Kabur di bagian atas Icebox dan juga Pakito mulai beradu juga di bagian bawah. Pertempuran mulai terjadi. Ada Aimo Pen yang udah dikeluarkan juga sekali lagi. Epi tersisa, kau mau pergi kemana? Menghilang sudah Esmeralda-nya. Bertarung dengan dua orang sekaligus. Oke, karena damage yang terlalu besar dikeluarkan dan bahkan crowd control sepertinya lebih memperhatikan pergerakan dari seorang anti-mage di arah bottom lane. Dari tim EVOS Legends sedikit kesulitan, mereka bakal coba untuk sedikit demi sedikit. Yang penting tidak adanya Pesager. Lihat, Pesager sudah ditumbangi 2 kali. RKT bakal coba ditumbangi lagi, tapi ternyata masih ada satu Flicker masih mau lebih. Bubble dan keluarkan Keira menjadi tulang punggung keluarga dari tim Aura Fire untuk kali ini. Keira berada di garis depan. Ini Keira harus diberhentikan, pergerakan harus dibekuk. Anti-mage is coming. Persik sudah melihat, bakal menuju ke arah depan. Hai, memukul mundur seorang anti-mage. Damage, lihat damage-nya dari seorang Hai. 1 kali hembusan tembakan ke arah seorang anti-mage, 1/4 darah langsung hilang Opung Wawa. Yes. Dan balik lagi sih, di sini linknya sudah out level ya, 3 level perbedaan dan sudah ada teamfight kembali yang terjadi tampaknya sih. Yes, benar, teamfight terjadi, kehilangan seorang Godiva. Tapi lihat Persik masih coba untuk menunggu energinya. Oh, lihat ke pojok-pojok gak bisa turun dan gak mau terlalu nafsu. Tartar terbuka untuk tim EVOS Legends untuk memperjauhkan network yang mereka miliki. Kabuki akan coba untuk bertahan di arah bottom lane, tapi lihat stiker Viva Radkill lagi-lagi dikeluarkan oleh seorang RKT. Di duel dari top lane, lawan bio situation, Falling Starman telah dikeluarkan. Keira menjadi pilihan, dan bahkan Keira kali ini tersedot darahnya. Gak punya knockout stray. Pesager udah menunjukkan mukanya. Anti-Match harusnya takut, dan betul sekali Anti-Match gak mau maju lebih lanjut. Dan Tarto semuanya all clear oleh seorang Ferdiansyah. Silakan Ferdiansyah. Ferdiansyah seperti nama saya belakang saya itu baik, boleh juga. Ini kita lihat aja. Aura Fire jarang sekali untuk bisa mengganking ataupun memberikan kontes, sementara di bagian tengah pertempuran udah mulai pecah lagi. Clover belum punya last insanity sejauh ini, tapi di bagian tengah ada pertempuran juga. Flame Shot dikeluarkan oleh Harley juga. Emang pendek kali ini. Ruby-nya harus pegang nyawa. Linknya mundur terlebih dahulu. Ada Xbox yang harus dilindungi oleh Link. Linknya berhasil untuk memberikan sebuah gangguan, tapi untuk sekarang last insanity-nya double kill berhasil langsung didapatkan oleh Xbox yang digunakan oleh Clover, Roji. Alright, langsung dari mid lane. Mereka bakal fokus pada efek tadi dikeluarkan, tapi Anti-Match langsung menuju ke arah belakang. Pesager harus menutup warungnya, harus mundur ke arah belakang, fokus ke arah turretnya, dan hampir saja di pick up begitu saja. Udah gua bilang, Opung Wawa dan juga 40 butuh hero ke arah belakang. Lihat EVOS Legends langsung gunain berapa banyak. Ada 3 hero fokus ke arah backline Opung Wawa. Ya, benar banget, dan seperti yang kita bilang juga tadi, sangat-sangat sulit untuk bisa saling melindungi satu sama lain, karena ketika Link sudah menggunakan Tempest of Blade langsung ke bagian belakang, begitu banyak follow up dari hero-hero lain milik EVOS Legends. Dan pada akhirnya juga EVOS, mereka tadi berhasil untuk memenangkan satu buah teamfight yang membuat Gold Swing langsung favor banget ke arah EVOS Legends. Selisih hampir 6.000 sekarang, dan dari item build-nya juga Natalnya ada Windtalker. Jadi masih menunggu untuk next item, apakah akan melakukan pembelian ke arah dari War X sebentar lagi. Sedangkan full item damage sudah didapatkan ya untuk Nathan, untuk Harley, untuk Funstrong. Jadi dia sudah mulai untuk melakukan build up ke arah item-item damage-nya, belum lagi disokong dengan adanya Link. Oke, bakal ada baku hantam, Pedacek tadi dikeluarkan, dan bahkan kali ini didapatkan oleh seorang Persik. Lagi dan lagi Retribution menyelamatkan hari dari Orange Buff. Kabuki menarik seorang Persik, masih coba untuk bertahan. Satu buat tempat dikeluarkan, tapi ternyata Godiva bakal ditumbai begitu saja. Lagi di arah belakang sana, Nathan jadi pilihan. Satu hit terakhir, Vince Voice ke belakang, tapi Clover harus ditumbangi. Ternyata hampir saja masih diselamatkan oleh malaikat penyambut nyawa. Kali ini Anti-Match memukul mundur Keira, udah gak bisa berbuat banyak karena Anti-Match sudah kuat, Anti-Match sudah strong, dan bocil Persik ini bener-bener
face hang, tidak seperti abangnya Ferdiansyah. Silakan. Ya, ini adalah kelemahan dari Aura Fire untuk kali ini. Mereka tidak punya retribution. Ada lore, ya mungkin mereka berani untuk mengkontes, tapi kesempatan untuk bisa memberikan damage lastnya ataupun last damage-nya, retribution pasti akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Ini dia membawa player code by living by Mandiri. Tapi kali ini lihat one by one situation darah bottom lane. Kira bakal menjadi pilihan. Sampai belum dikeluarkan. Rico terlebih dahulu dan ini dia versi udah bukan si bayi macan lagi. Jangan panggil aku anak kecil paman. Tapi ternyata ditumbangin begitu saja. Darah bottom lane. Memang iya ini gelora anak ABG. Karena sudah tidak kecil lagi. Versi sudah bilang di videonya, jangan panggil aku anak kecil lagi. Baiklah kalau begitu, jangan panggil aku anak kecil paman. Silakan Pak Wawa. Ya sebenarnya itu kayak out of position juga dari Versik lu. Anti-match untungnya masih bisa kabur. Ada RKT yang udah mulai masuk ke dalam tubuhnya. Sementara itu untuk Wing by Wings pun masih bisa dikeluarkan dan kabur dari area tersebut. Anti-match sendirian pede banget membombardir apa yang udah dimiliki oleh Aura Pyroji. Oke, tapi di arah top lane sana Lordnya menuju ke arah ini. Battle Turret dipanggil begitu saja. Anti-match menan semua damage yang diberikan. Fanstrong memberikan poker trick dengan selembaran brosur diskon untuk para anak yang ngekos dengan makanan 50%. Tapi ternyata di arah bottom lane Xbox-nya bakal fokus menuju ke arah orange buff terlebih dahulu. Pak Pulung kenapa ketawa relate ya? Ya, itu bener Pak, anak kos Pak ya. Udah berasa Pak. Oke, dan kita pengen lihat damage deal-nya Pak Pulung, silakan. Yap, ini dia. Untuk damage deal-nya Versik 47.463 memiliki bisa dibilang dialah untuk damage dealer tertinggi sejauh ini gitu. Karena dari tadi kita lihat Versiknya begitu aktif. Dia sering banget punya 2 purple buff dimilikin ataupun entah itu diambil dari tempatnya sendiri ataupun dari Aura Fire. Untuk kali ini Om Wawa, apa yang mesti dilakukan oleh Aura Fire sejauh ini nih Om? Ya, gue rasa dari Aura Fire mereka wajib banget sih untuk bisa melakukan pick off, dan itu adalah satu-satunya peluang mereka juga untuk bisa memenangkan game pertama. Karena mereka mau gak mau ya, kalau mereka gak pancing war ke arah dari EVOS Legends, mereka akan kalah di arah dari Turtle karena mereka gak punya retribution. Lassi Sanity berhasil menumbangkan menjadi burung bakar di belakang sana Opung Wawa. Tapi ternyata Clover bermasuk lihat passing di depan sana. Sama-sama dikeluarkan. Tidak berhasil lama Vader memilih menuju ke arah belakang sang anak ABG kali ini. Benar-benar kelora birahi muda. Tapi lihat one by one situation. Gartempus of Blade. Versi pun sadar diri dia tidak punya ultimate, memilih untuk terlebih dahulu ke arah belakang. Tapi ini di arah mid lane bakal menjadi pilihan. Masih ada Kabuki, masih ada Vader, masih di itu saja dan satu by Vader dan Chata didapatkan. Panserang harus hilang di depan sana. Kabuki menjadi pilihan kedua. 2 harus hilang ditukar dengan 1. Tapi seperti para pemain dari tim EVOS Legends bakal coba mundur, bakal coba tarik ulur karena Versik gak punya darah, Versik gak punya Tempest of Blade dan gak punya para pembuaf harusnya sebentar lagi. Wah, itu baik banget apa yang dilakukan oleh Ruby barusan loh. Begitu banyak yang orang tertarik langsung aja di first damage oleh pemain dari Aura Fire. Namun di atas antara Pakito dan juga Esmeralda mereka masih aja beradu sword skill yang udah dikeluarkan, ditembak oleh Hai di bagian belakang. Terlihat ada satu peluru yang langsung nusuk ke arah tulang rusuk dari Esmeralda. Yes, betul banget. Lihat seorang RKT cuma nakutin dengan ada tanda pala di atasnya. Itu membuktikan kalau RKT bisa masuk ke dalam tubuh anti-match. Jadi jangan macam-macam, jangan berani baku hantam. Kalau menurut aku bakal lihat juga replay yang dibawakan oleh Komawa. Yes, dan langsung kita lihat ini dia replay by Samsung Galaxy A series di mana Kabuki pergerakan yang sangat bagus sekali tadi berhasil untuk memberikan I'm Offended bersama dengan down run untuk membalikan atau at least bertahan bagi Aura Fire. Jadi mereka masih berada di sini, cuman mereka memang tertinggal jauh. Mereka lah yang harus memberikan inisiasi karena sekarang Lordnya ketika lagi diambil oleh EVOS Legends, Aura mereka nggak bakal bisa coba untuk kontes di sini karena retribution damage jauh lebih besar. Ini dia sudah bakal ada sedikit intipan dari Keira. Pak Bulung ini nggak mungkin ada kontes. Retribution is real. Nggak bisa lihat. Versik lagi-lagi menahan Lordnya. Lord sudah dapatkan. Clover hanya bisa membakar seorang Keira untuk mundur Ferdiansyah. Iya, mereka mungkin untuk dari Aura Fire nanti kalau udah lihat game mereka akan kuat team fight. Ya team fight aja tanpa adanya bala bantuan ataupun mereka mengkontes sesuatu gitu loh. Kecuali memang mereka fight 5 lawan 5. Tapi di saat udah ada judulnya entah itu mengkontes lore
entah itu mencolong ke arah jungle atau ini itunya, mereka akan sangat-sangat sulit sekali. Memang Retribution hanya satu item, tapi itu sangat-sangat penting juga untuk seorang jungler. Ya. Crucial kita bisa bilang, dan itemnya silakan apa? Yes, dan dari itemnya sendiri memang full damage ya. Kalau kita lihat ada bahkan 3 Ice Queen One, Angela Esmeralda bersama dengan X-Borg. Ini kalau sampai ketempelan aja 1 kali, bakal sulit banget untuk bisa kabur. Cuman memang ya tanpa Retribution, Nathan ada kesempatan untuk bisa kabur juga. Oke, langsung aja menuju ke arah base. Bakal coba dipasang satu buah Falling Storm ke arah belakang, bukan Falling Monster. Pasang dengan damage, bakal pasang menuju ke arah belakang. Lordnya berhasil mendapatkan satu buah turret dari arah mid lane, lalu pasang ke arah belakang. Dari seorang Messi, harus mendapatkan siapapun. Ternyata kira objek game di depan sana, para pemain tim Evo saja tidak ada yang bisa mengcover tower. Kira kali ini berhasil ditumbangkan begitu saja dari arah base-nya. Gak ada yang bisa memegang. Anti di depan sana, fokus Real. Bahkan kali ini Anti tersenang kepada damage dan tidak ada turret dan juga pada pemain dari Bima. Upaya Evo Legends mengaku fokus ke arah base-nya. Last Insanity. Shutdown. Yap. Mereka ngepull apa mereka ini banyak banget, tapi untuk hari ini mana nih? Belum ada nih EVOS Fam ataupun sobat-sobat untuk Aura Fire nih belum nongol sejauh ini nih. Iya, makanya nih, ayo dong buktikan dong. Kalian tetap harus mendukung tim favorit kalian walaupun sedang berada yang tidak cukup baik posisinya. Tapi udah ada Hayabusa, Polpa, dan juga Matilda dengan Harley, Om Wawa. Oke, kalau gitu kita bakal bahas lagi sedikit ada ya. Ada Hellcat lagi ya ternyata ya, Ji. Ini ya, Om Wawa emang player assassin. Oh, itu emang player assassin. Sama kayak gue juga kemarin, gue juga player assassin kemarin, berkali-kali hilang suara gue. Ini karena Om Wawa menggunakan Hanabi dan itu rentan banget untuk diserang oleh Hellcat. Udah ada suara ketikanya. Om Wawa, bagaimana nih? Serius. Udah serius bener, sumpah. Serina malah. Gimana? Saya kira kalian nge-prank loh. Sumpah nggak bohong, sumpah. Gak berani kita bohongin Om. Gak berani, lagi live. Alright, tapi lanjut lagi sih, memang dengan hilangnya semuanya ini ada Pakuito 1, yang kedua bisa dilepas, tapi dengan mereka mengambil X-Borg, karena tadi kan X-Borgnya juga sangat mengganggu sekali. Dan Benedetta masih tetap dengan band yang sama. Dan tadi berarti pertama kalinya Paquito mengalami kekalahan juga ya dari segi WR-nya, karena memang baru terlepas sekali. Dan tadi adalah kedua kalinya Paquito muncul di Lane of Dawn. Dan kali ini first pick kembali untuk Aura Fire EVOS Legends. Akankah merespon dengan hal yang sama? Ada Link yang bisa di-secure, ada Harley juga yang nantinya masih akan bisa di-secure kalau mereka mau bermain dengan hal yang sama. Karena tadi kan Aura Fire mereka nggak pakai Retribution nih. Apakah mereka akan melakukan draft yang sama tapi dengan spell Retribution dengan 4 flicker? Oke, tapi kalau menurut aku pribadi sih Benedetta ini pasti tetap tidak bakal dikasih ya, karena kalau Benedetta seperti ini, itu setahu aku oleh Benedetta juga, dan bahkan di sisi samping juga dari seorang Kabuki bisa menggunakan Benedetta dengan cukup berbahaya. Tapi Pasha sudah diamankan untuk seorang EVOS Legends, tidak ada Pasha untuk seorang Vesager, dan satu lagi hero yang benar-benar Vesager punya dan sakit sekali, yaitu YP. Jangan sampai YP jatuh ke tangan seorang Vesager, karena ketika World Qualification telah dibuka, semua terperangkap di sana. EVOS Legends hanya bisa berusaha keluar. Kalau gagal, EVOS Legends bakal bisa ditumbangin oleh Aura Fire. Iya, ini kita kalau ingat di season 7 kemarin, di saat Panstrong masih berada di Fire, Panstrong di saat dia menggunakan Parsa, sering banget dia menjadi damage dealer tertinggi di dalam timnya tersebut. Dan sekarang untuk di EVOS Legend kembali lagi ada Pasha yang udah terlihat, dan ini apabila digunakan oleh Panstrong nantinya kita lihat aja bagaimana aksinya, apakah akan memberikan damage yang sangat-sangat tinggi ataupun kontribusi di dalam timnya dengan baik, ataukah ini akan menjadi hero yang akan diejam-ejam oleh pemain dari Aura Fire. Wow. Tapi kalau melihat adanya di sini Esmeralda, lagi-lagi berarti Esmeralda untuk sisi samping yang masih betul. belum tahu untuk seorang Clover atau Anti-Match, karena dua-duanya memang menggunakan hero fighter seperti ini kalau misalnya menurut aku, Om Wawa. Betul banget juga, dan dengan diambilnya Pasha ya ke sisi dari EVOS Legends dan mereka sendiri yang membuang dari arah Harley-nya, berarti mereka bakal coba untuk ngajak jarak jauh dan Eudora di ban. Kali ini EVOS Legends tampaknya tidak ingin ada satu source skill yang dilepaskan ke Link ketika sedang melakukan inisiasi ke bagian depan juga. Dan masih untuk Alice bagi Aura Fire, apakah
hero dari anti-match yang bakal ditarget, tapi kita tahu banget tadi sebelumnya anti-match lah yang menggunakan Esmeralda. Dan ini dia statistik dari Kabuki dan juga Clover, mana Kabuki tadi dengan Ruby-nya dia yang bermain dengan cukup manis juga. Tadi adanya Donran bersama dengan I'm Offended yang masih bisa mengenai pemain EVOS Legends, cuman memang setup dari arah belakang untuk Aura Fire sendiri masih belum cukup dari damage deal-nya, karena EVOS Legends unggul XP dan juga unggul secara item. Last man EVOS Legends mereka membuang satu, jadi ini akan menjadi target ke arah si Facehugger karena Parsianya sudah diambil, Eudora-nya di ban. Apakah ada kemungkinan kita melihat Sylvana untuk Facehugger? Lancelot untuk Hai diamankan kali ini. Tandanya YP terbuka sangat bebas untuk seorang Facehugger, tapi dari tim Aura Fire mereka juga punya ganking yang cukup kuat, dan bahkan di sisi lain Angela RKT tidak bisa menemani para pemain dari tim EVOS Legends untuk game kali ini, Pak Puno. Oke, dulu-dulunya ataupun track record dari Hai itu sendiri, hero seperti Karina itu sering banget digunakan oleh Hai. Dan kemarin untuk Karina juga udah mendapatkan sedikit bau dari skill 2 yang dia milikin gitu loh. Akankah kali ini ya? Akankah ya hero-hero ataupun assassin seperti itu bisa digunakan ataupun dikeluarkan oleh Hai itu sendiri? Satu hero akan diambil dulu oleh EVOS Legends sebelum nantinya dua hero dari Aura Fire akan langsung terlihat. Kalau aku bilang sih kayaknya ini bakal hero untuk seorang anti-meso, Martis untuk RKT. RKT dulu, RKT menggunakan Martis dan tim Aura Fire. Mereka masih butuh jungler, mungkin junglernya menuju ke arah seorang X-Force, ataupun dia butuh dari hero dari seorang Facehugger. Apakah menggunakan YP-nya? YP-nya cukup berbahaya. Kalau misalnya aku bilang sih kayaknya kali ini agak berat untuk Aura Fire ya Opung ya, komposisi dari EVOS Legends. Tapi kalau misalnya kita bilang, kalau kita rekayasa sedikit, ini Martisnya tuh bisa dipok banget damage-nya, bisa dicicil berkali-kali. Yuzong dan Loyi. Xbox sepertinya akan menjadi jungler untuk kali ini, sepertinya ya. Ya, harusnya Xbox. Memang harusnya Xbox ya, harusnya Xbox. Oke, satu hero terakhir, EVOS Legends. Mereka udah punya jungler, mereka udah punya mid laner, mereka udah punya offlaner juga, mereka udah punya REKT ataupun Martis kali ini yang akan menjadi tankernya. Oke, butuh satu yang bisa main di long range. Harit maybe. Nah, Harit oke kalau misal mau main range, tapi kalau misalnya mau nabrak bisa aja Balmun untuk seorang anti-match, atau enggak memang betul anti-match yang pakai seorang Esmeralda, one dipakai sama seorang Clover. Dan ternyata Harit dari Clover pun udah langsung dikeluarkan. Yap, ini dia. Harit di gold lane bakal memberikan damage yang cukup besar dan bakal mengganggu sekali Om Awan. Iya sih, bener banget. Tadi kukira bakal ada one-one ya, karena kita tahu memang dari EVOS Legends sisi mereka masih kurang dari damage range-nya. Karena Link kan dia bakal nempel. Let's go! Ini dia game kedua kita berangkat. Oji dan juga Omowa terlihat langsung antara Jowhead dan juga REKT yang menggunakan Martisnya masih bertemu di area Reaper, dan sekarang mereka pun udah mundur lagi ke areanya masing-masing. Yes, betul, bukan sembarang betul kali ini Pak Pulung melihat permainan yang cukup luar biasa dari tim Aura. Kayak bakal coba untuk mengganggu pergerakan seorang Versing, dan betul sekali lihat Rico tas dan bahkan ada Lemo di depan sana. Tapi Godiva tidak boleh terlalu dive in seperti ini, akan menjadi bahaya untuk dia sendiri. Tapi ternyata Godiva masih mau lebih. Godiva mau coba ditumbangin, Flicker digunakan menuju ke arah belakang, tapi RKT nggak mau tinggal, dia masih mau lebih satu buah portal coin, tapi ternyata Panstro coba ke first blood-nya di arah sungai. Godiva, what are you doing, Godiva? Terlalu berani tadi sepertinya hingga kehilangan momen, dan dia pun langsung dipulangkan begitu aja. Sementara di bagian tengah, Hai pun tak luput dari gangguan yang diberikan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Waduh, 1 menit waktu yang berjalan, ternyata begitu agresif permainan dari EVOS Legends. Yes, dan juga sebenarnya dari Aura Fire ya, yang kalau kita lihat Versik agak sedikit tertahan ketika berusaha untuk mendapatkan orange buff. Itulah sebabnya gak ada orange di bawah kaki dia, karena si Keira langsung juga masuk ke area dari orange buff yang membuat Versik tertahan dikit dari ke delay untuk SP-nya, dan dia harus masuk ke purple buff terlebih dahulu.
Oke, dan bahkan kali ini dari tim Aura Fire akhirnya menggunakan Retribution tapi tertinggal dari level seorang Versik yang baru level 4 sebentar lagi, sedangkan Hai udah level 4 dari tadi. Satu buah stiker Viva Arceus selalu digunakan RKT tapi bakal coba dilempar ke arah belakang, tapi Mortal Coil mengganggu pergerakan dari seorang Godiva dan masih coba ditahan begitu saja. Ejektornya cooldownnya telah selesai tapi Versi bakal coba dipaksa. Godiva masih level 2 PDS ke arah belakang, satu hit berhasil dapat seorang Versi. Lihat, Hai menjadi pilihan kedua tapi ternyata Versi kali ini berhasil melakukan damage tambahan. Low dari seorang Vesagas membuat Antimax tak bisa berdaya. Vesagas gak boleh pulang, maunya digoyang bakal udah flicker ke arah belakang. Kira is coming, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Antimax 40. Oke, Kiraga armornya dari Xbox pun udah pecah, tapi sementara itu untuk Esmeralda-nya anti-match-nya tidak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Godiva-nya ingin masuk ke bagian depan dengan smart miss yang dia miliki. Udah ada tas-tas yang dikeluarkan juga. Keira mencoba untuk mengejar. Ada Link yang mundur terlebih dahulu dengan pinpoint yang dia miliki, tapi turtle-nya terbuka dengan bebas. Harusnya ini akan menjadi milik dari Aura Fire. Wow. Alright, dan juga ini dia Snake Time. Jangan lupa buat kalian untuk nge-share dan nge-vote momen favorit kalian, dan Turtle diamankan dengan cukup baik oleh tim Aura Fire. Retribution Israel kali ini Opung. Wah, Retribution seperti kata Opung, kalau Retribution sangat penting untuk game yang kedua kali ini. Benar, dan Aura Fire sudah mulai terlihat bahwa mereka cukup mengimbangi di arah dari early-nya dengan permainan yang agresif memang, dimana harus bisa di-delay selama mungkin ya Link agar tidak mendapatkan item dengan cukup cepat juga, yang nantinya akan berkesinambungan dengan player XP dan juga di gold 10 milik dari Aura kalau mereka bisa mengimbangi duel atau bahkan bisa mendapatkan point kill dari sisi sana juga. Oke, Luyi sedikit lagi Epi tersisa. Udah ada Purify tadi, untungnya langsung digunakan oleh Panstrom, tapi itu pun tidak kuat lagi untuk menahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Wow. Alright. Bahkan di arah top lane 40 kita lihat anti-match-nya bakal diganggu, bakal dibawa mundur. Tapi kalau mengingat game yang pertama, sebenarnya early-nya juga dimenangkan Aura Fire nggak sih? Kalian sadar nggak sih yang 5 point kill diamankan oleh seorang Keira? Yang dimana akhirnya baru di mid lane satu kali turn back dari tim EVOS Legends membuat Aura Fire baru kelimpungan, baru benar-benar di pergerakannya. PDST ke arah belakang, Vesagar gak punya flicker tapi lihat langsung teleportasi ke arah belakang, tapi Versi sadarkan hal itu. Versi gak mau lebih Godiva, what are you doing? 2 kali yang harus tidak dilakukan seorang Godiva di depan sana. Godiva sudah tertumbang 3 kali di menit keempat, ini bukan hal yang baik. Dia kehilangan banyak banget mungkin dari segi gold yang dia harus dapatkan dari roam itemnya atau blessing-nya. Silakan belum. Oke, tadi ada kill steal juga yang dilakukan oleh ini ya, oleh RKT dengan decimate yang dia miliki. Di sana ada Tempest of Blade juga yang siap untuk menghujam kepala dari jauh head. Ya akhirnya sekarang dengan decimate yang dimiliki, tadi dia lari langsung ke area purple buff mencoba untuk mencari ada lagi nggak korban tambahan. Sementara itu di bagian river, Federation dikeluarkan lagi, ada stun yang diberikan oleh Godiva. Tapi mereka masih bisa mundur ke bagian belakang. RKT bersembunyi terlebih dahulu, siapakah yang akan dia jepit dan siapakah yang akan dia ejam-ejam dengan Mortal Coil yang dimiliki. Maju ke bagian depan, tapi ternyata masih miss untuk target yang ingin dia dapatkan. Panstrom masih bisa terbang ke bagian belakang. Yes, Panstrom masih bisa ada win spy, tapi ternyata Tempest of Blade di arah belakang sekarang gak berhasil mendapatkan seorang Versik, dan Tempest of Blade untuk perlindungan. Lagi-lagi Turtle yang sangat confident didapatkan oleh tim Aura Fire tanpa ada kontes, dan bahkan Turtle diamankan itu baik oleh seorang Hai. Tapi di sini, di sisi lain dari seorang Versik, dia sadar akan hal itu. Dia sadar dia tidak dalam team fight untuk saat ini, dia memilih untuk melakukan cutting ini terlebih dahulu. Tapi ternyata Versik gak punya Tempest of Blade, masih ada satu buah pinch point, tapi oh my god, terpotong dengan ada satu buah Popopos menurunkan Versik di arah bottom lane. Masih ada tim fight, Kabuki menabrak hantaman beda tumpul, bakal coba kejar-kejaran naga, kejar burung, tapi ternyata naganya di sini nggak mau lebih masuk lagi. RKT di belakang sana mencoba untuk mengganti flicker ke arah belakang, langsung ada Clover dengan Synchro Vision dan juga Chronodes. One last hit dari seorang Kabuki, flicker benar digunakan, bakal lihat 3 versus 3 dan dibantu dengan 4. Oh my god, Lance Insanity berhasil menumbangkan 1 dan 2 untuk Aura Fire. Silakan Versi. Wow, itu dia. Dengan adanya satu auto turret yang berhasil mereka ambil, tapi mereka harus mengorbankan 2 nyawa juga di bagian tengah. Coba kita lihat di antara outer dan juga inhibitor turret yang ada di bottom lane, menghilang sudah satu player dari EVOS, di mana Jawhead-nya tadi memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan Panstrom itemization-nya Om Wawa. Yes, dengan 3 tough boots juga kita bisa melihat di sini Aura Fire mereka sudah sangat-sangat siap sekali. Berulang kali juga hal yang dilakukan oleh
Godiva adalah dia melakukan trading yang sangat-sangat menguntungkan sekali tadi mid laner yang ditukarkan dengan seorang roammer yang berarti lagi dan lagi ngedelay item damage yang bisa didapatkan oleh Van Strong dengan cukup cepat juga. Dan ini dia gangguan yang dilakukan karena mereka punya jungler yang sangat kuat sekali untuk bisa nebeng semuanya. Tapi ternyata RKT masih bisa menukar dengan Mortal Coil-nya dan tidak bisa menyelamatkan diri dari Surabaya. Agar teammates di depan sana berhasil dapetin satu buah hadiah untuk tim EVOS Legends. Masih memaksakan pertempuran di arah mid lane sepertinya tidak. Bakal coba rotasi kembali. Gol diunggulkan oleh tim Aura Fire. Bahkan Keira di arah top lane pun berhasil mendapatkan satu turret tambahan, Ferry. Yap, itu dia di bawah. Belum ada gangguan yang begitu berarti lagi dilakukan, tapi Turtle pun udah mulai nongol. 3 pemain dari EVOS udah set up posisi, termasuk Versik yang ada di sana juga. Di atas ada satu ototar yang udah berhasil ditumbangkan. Keira begitu mendominasi permainan yang ada di lane-nya. Belum aja bergerak ke area Turtle. Cuman di area Turtle kita berpindah sesaat. Ada Federasi yang udah dikeluarkan juga. Versik terus maju ke bagian depan, sedikit lagi Petrisa dari high. Sementara Ultimate masuk di bagian belakang, masih ditabrak dengan ada Yuzong di bagian atas yang udah siap untuk memberikan damage. Dia terjun ke bagian bawah. Furious Dab dan juga Dragon Terra udah dikeluarkan juga. Sedikit lagi Epi tersisa, tapi untuk kali ini Godiva udah gak kuat lagi. Dia harus meregang nyawa dengan seluruh damage yang harus dia terima, Oji. Oke, tapi ternyata anti-match gak boleh pulang. Seorang Kabuki masih dipaksakan. Bahkan Versik datang dengan tempo Sombra flicker ke belakang. Masih sanitinya berhasil dapetin satu. Versik masih bisa dapetin seorang Loi. Benar-benar anak kecil yang sudah dewasa. ABG beranjak dewasa. Tapi kali ini para pemain dari tim EVOS Legends, mereka fokus menuju ke arah objektif di arah top lane. Rotasi dari Clover. Clover udah sadar akan hal itu. Dan kali ini turret udah mulai coba disusul oleh tim EVOS Legends, Omawa. Yes, dan untuk turtle-nya juga belum ada dari kedua tim yang sedang mencoba untuk memberikan kontes ya karena ataupun melakukan setup. Tapi kita lihat dulu untuk players gold by Living by Mandiri Keira di sini dengan Pakitonya dia yang baru saja mendapatkan Parsia juga, dan itulah sebabnya kenapa Pakito cukup ditakuti. Yes, betul banget. Langsung ada double kill didapatkan. Jeb telah dikeluarkan. Looking for triple kill. Jangan sampai menuju ke arah kematian dari anti-match kalau mereka tidak mau kehilangan turtle yang selanjutnya, Mbak Pulu. Yap, 2 orang udah menghilang dari Post Legend sekarang. Ini dia Black Dragon Form dikeluarkan juga. Clover seorang diri kan zaman force-nya udah nggak kuat lagi menahan. Belum lagi ada defense dan juga rotation yang udah dikeluarkan juga oleh Lui. Tapi high di bawah, Immortal udah dimilikin, Viraga Armor-nya pun udah terisi kembali. Anti-match belum mau terlalu agresif untuk memberikan gangguannya. Oke, betul sekali. Bahkan lihat di arah bottom lane, dihilangkan begitu saja Viraga Armor-nya. Masih punya Immortality, tapi setidaknya tidak ada lasting sanity. Bahkan para pemain dari tim EVOS Legends sampai saat kehilangan sangat pasang dengan ada Godiva di sana. Esther telah dipasangkan. Godiva harus menghilang dengan konsilnya dan dikocek begitu saja. Kocek dulu dan flickernya. Gak ada yang lihat, gak ada yang kena. Flicker yang di saat yang tepat untuk kedua belah tim kali ini. Cyclone Eye menyelamatkan hari dari seorang Van Strong, Pak Pulu. Selamat ya, andai tadi tidak ada Cyclone Eye, mungkin ada nasib yang berbeda bisa didapatkan oleh Van Strong. Linknya masih di area river, sekarang udah masuk di tengah, siap untuk memberikan damage-nya. Pertarungan kembali pecah, sisa itu dikeluarkan juga, ada Divert and Rotation ditabrak juga untuk kali ini. Godiva yang mundur lagi ke belakang, sama pun dikeluarkan juga, sedikit lagi api tersisa. Jauh headnya pun hilang, tapi untuk sekarang udah ada Black Dragon Form yang siap untuk langsung mendarat di area mana. Persiknya terkurung di antara pemain. Oh wow. Versiknya ternyata kali ini nggak mau langsung turun, tapi ternyata Pansel pun harus hilang kembali. Clover is coming, anti-match harus mundur. Kira menjadi pilihan, tapi lihat Loinya menumbangkan dengan cukup baik. Dan tiba di belakang sana, Versik pun harus kabur. Dia nggak kuat menahan semua damage yang diberikan. Satu buat teleport diamankan, Flicker telah dikeluarkan. Versik Revolution harus menuju ke arah belakang. Versik masih bertahan bersama dengan RK, tapi Clovernya mau dapetin high. Knockout track dikeluarkan. Satu hit terakhir, Clover nggak berubah menjadi daun-daun yang runtuh di musim gugur, Pak Pulu. Tensi yang sangat tinggi ternyata ada di game yang kedua. Tempest of Blade pun harus dikeluarkan. Untungnya Keira masih punya flicker, di mana dia masih bisa mengelak seluruh source skill yang dikeluarkan oleh Versik. Permainan sangat mengerikan dipertontonkan Aura. Oke, betul, bukan sembarang betul. Opung Wawa, silakan. Ya, dari Aura sendiri mereka memang harus bisa mengejar, dan terlihat mereka sangat pede sekali ketika sedang membuka team fight. Dan dari item build-nya sendiri, tahan dulu karena ada eject yang sudah dilepaskan juga kali ini. Yoi, itu di anti-match-nya dengan paling Star Moon, dia bisa pergi menjauh. Sementara Van Strong sendirian di dalam rumputan, gak bisa terlalu memberikan dampak yang sangat-sangat mengerikan, hingga dia pun harus menggunakan wings by wings-nya dan pergi dari area tersebut. Oke. Jadi
Balik lagi untuk cooldown time yang sekarang di mana Clover yang berada di top lane sedang berusaha untuk mengumpulkan item terlebih dahulu. Ingat dari Aura Fire mereka bisa menghabisi semua hero yang melee dengan sangat cepat sekali. Jadi akan mengandalkan Clover bersama dengan Parsha di sini untuk memberikan damage dadakan juga. Dan yang pasti Versik harus bisa berhati-hati karena tadi dia sempat terjebak ya dengan berhadapan dengan Pakito dan juga adanya Johet yang muncul dari Godiva sendiri. Cuman ini memang EVOS Legends tidak bisa bermain seperti game yang pertama karena Aura Fire mereka mengamankan objektif-objektif mereka dengan sangat manis sekali. Dan EVOS Legends mereka menjalankan strategi yang kedua yaitu split push. Alright, betul sekali. Tapi lihat Keira menjadi pilihan siapa sampai telah dikeluarkan, tapi ternyata nggak berhasil memilih untuk mundur terlebih dahulu dari Versik. Karena lihat, udah mulai datang para pasukan dari tim EVOS Legends. Pinch Points menuju ke arah belakang, recall pun dikeluarkan karena ada Bapak Lord yang terhormat sudah muncul ke line off. Dan untuk kali ini, Keira menjadi damage deal terbesar untuk posisi saat ini dengan 48.000 damage yang diberikan. Bersama dengan anti-match dan bahkan Fatso di posisi ketiga. Melihat dua orang jungler dari kedua belah tim yang berbeda bukan di posisi top 2 bahkan bukan di top 3, ini membuktikan kalau sisi samping mereka benar-benar bermain dan rotasi dengan cukup baik. Ferdiansyah. Yo, ini dia pertempurannya udah kembali pecah lagi tuh. Ternyata udah ada zaman pas langsung dikeluarkan juga ejector yang tadi udah langsung terkena karet KT. Ini dia Black Dragon Form hadir di tengah-tengah pertempuran, siap untuk menjarat Dragon Tail-nya dikeluarkan. Furious Snap juga mengejar masuk ke bagian dalam, Pastron dikejar habis-habisan. Tertinggal sendirian untuk kali ini, tapi ternyata dia masih ingin lebih maju lagi karena Pastron-nya disedot darahnya. Godiva hadir memberikan dengan satu efek ejectornya, langsung aja pertempuran kembali pecah dan Yuzongnya pun hilang lagi. Tempo Solvat double kill dilakukan di sana. Ini adalah Lord yang free untuk permainan tim EVOS Legends. EVOS Legends bisa mengamankan satu buah Lordnya. Di tengah bakal coba didorong begitu saja. Keira menjadi pilihan dan bakal mundur ke arah belakang. Ayo mencoba menahan damage semua yang dilakukan oleh serangan tim, tapi ternyata Keira is coming. RKT di belakang sana mencoba untuk menjemput, tidak ada retribusi telah diberikan. Ini tandanya adalah satu buah pertanda baik untuk melakukan Lord, dan betul sekali Lord langsung dilakukan karena informasi telah diberikan. Tidak ada retribusi untuk tim Aura Fire, Pak Pulung. Ya, ini dia nih. Pastinya pendukung dari Aura di luar sana sangat-sangat bahagia melihat bagaimana permainan dari tim yang mereka idolakan. Sangat mengerikan. Bukan seperti itu, Om Wawa? Betul. Kayak kita bisa melihat dari Aura, mereka memberikan perlawanan yang sangat luar biasa sekali. Dengan permainan pick up dari Godiva dan juga dengan constant damage yang dimiliki oleh Hai sekarang. Tinggal rapi-rapian, balik lagi setup dari kedua tim ini untuk bermain di area dari Lord sekarang. Karena di top lane-nya, Keira, dia masih belum pernah ke pick up satu kali pun. Dan juga dia sedang melakukan push terhadap wave minion untuk di top. Sehingga akan memudahkan kalau mereka bisa memenangkan satu buah team fight. Ataupun mereka berhasil untuk mendapatkan Lord ini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ternyata last Insanity berhasil dipancing keluar, Oji. Oke, betul banget. Last Insanity telah dipancing. Bahkan lihat Versik langsung fokus ke arah belakang. Dari seorang Keira terkena damage yang cukup berat. Ini tandanya udah ada satu buah Tempest of Blade belum dikeluarkan. Dan satu hit terakhir menuju ke seorang Louis Vetsaga pun harus hilang. Ketika Bapak Lord telah muncul, Keira pun akhirnya bisa pulang. Tapi lihat fokus menuju ke arah parfum buff yang dimiliki oleh seorang Hyde dari seorang Versik. Versik. Gagal Logi dia untuk mendapatkan gak pakai retri soalnya. Gak ada, dia gak pakai retri, gak ada retri. Tapi kalau dilihat itemnya, ini pasti Defense Glaive sama Endless sudah menjadi pilihan. Gak mungkin enggak, karena Keira tembus bocor sebocor-bocornya. PDS Strike untuk menjemput seorang anti-match di belakang sana. Bahkan dari Kabuki pun gak berani maju untuk menuju ke arah Lord, dan Lord diamankan oleh seorang Versik. Sang bayi alien kata itu mah Albert. Iya, bayi macan. Bayi macan Pak yang sekarang sudah meranjak dewasa Pak ya. Udah ABG remaja macan. lagi nih. Macan ABG. Iya, ABG macan sekarang. Macan ABG. Oke, kalau gitu lihat udah ada pistol kan, baru pistol aja udah sesakit itu. Gimana rasanya ketika Keira ditusuk-tusuk dengan adanya satu buah Malevolent Floor dan replay bakal dibahas oleh Om Wawa. Yes, dimana memang untuk di sini ya, ketika mereka sedang mencoba untuk melakukan setapan anti-mage masuk dan backup dari para pemain EVOS Legends, terlihat mereka sangat rapi sekali untuk mengusir mundur pemain dari Aura Fire yang dimana mereka juga pastinya akan mendorong bersama dengan Lord juga. Oke. Lordnya langsung saja attack, nabrak, sedikit lagi ini kita taretnya udah akan langsung didapatkan Oji, silahkan.
Oke, langsung aja Vinci di belakang sana. Fokus ke arah Vesager. Langsung Vesager di depan belum mendapatkan Winter terancam. Dan sebenarnya satu buah poin tambahan. Killing spree didapatkan. Dan bakal mundur ke arah belakang. Persika mau mendapatkan satu buah panis di depan sana. Dia memilih untuk mundur. Menahan semua Glora ABG-nya. Tapi anti-match yang kali ini sudah menjadi dewasa. Sudah menjadi sabangnya dari seorang Persik. Masih mau lebih 40. Oke, itu dia RKT dan juga Ultimate tadi udah langsung berjibaku aja. Sementara Clover di bagian belakang juga menghadapi satu orang, yaitu Keira yang siap untuk membombardir area pertahanan yang udah dibangun oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara untuk Ultimate mundur lagi, ada satu tarian yang sehingga itu sejauh ini masih bisa menyelamatkan dirinya dari pertarungan tersebut. Fauzi Ansgar. Alright, dan bahkan lihat episode betul bahkan menuju ke arah belakang. Ada seorang RKT tapi kalau Dibang nggak dapetin siapapun. Immortality sudah pecah. Clover menuju ke belakang. Pada RT langsung ada Kabuki menabrak backline. Pasang merasa tutup warungnya. Persik gak punya apa-apa. Persik harus mundur. Gak ada episode, gak ada bubble. Dan bahkan Waze by Way masih menyelamatkan dari seorang Van Strong. Van Strong still survive right there. Keira. Coba lihat Keira seorang diri loh mempertahankan satu Imirsa tarik yang mereka miliki. Keira memberikan damage yang begitu menyakitkan. Sementara di bagian tengah zaman pun dikeluarkan lagi jepitannya. Sakit banget. Naganya menjadi naga cepit yang udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Keira harus masuk mencoba untuk regen dan kembali